Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah sudah paham nggih maksud khutbatul hajah. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ini nggih. Maksud yang saya ucapkan tadi ini loh. Khutbatul hajah. Dari mulai innal hamdalillah sudah dibuka belum di rumah? Kemarin kan PR-nya itu nggih. Membuka tentang khutbatul hajah. Sehingga ketika dibacakan paham maksudnya sehingga insyaallah akan meresap dan memudahkan kita dalam belajar. Itu kemarin pesannya itu nih, ingat buatan? Itu PR ya kemarin, khutbatul hajah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan atas apa yang dibaca di awal, karena itu ayat-ayat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Pak Edi menyampaikan bahwa tentang apa yang disebut sebagai innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Memang betul nih. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Mungkin kita selama sekian waktu agak kurang pas dalam melaksanakan segala sesuatu, khususnya ibadah. Tidak masalah sebenarnya. Yang penting di akhir itu baik. Dan ini jarang orang yang tahu kalau nggak ngaji. Banyak orang yang mengira bahwa kehidupan itu proses yang panjang. Itu benar, itu benar. Tapi yang sangat menentukan adalah akhirnya. Maka Rasulullah bersabda, jangan engkau meninggal kecuali sedang berprasangka baik kepada Allah. Itu pesannya Rasulullah. Sampun ngantos dengan situ kecuali lagi berprasangka baik kepada Allah. Itu pesannya itu, supaya dapat husnul khotimah. Persoalannya untuk membangun prasangka baik itu kan butuh proses. Gila bang? Orang akan berprasangka baik jikalau dia memang biasa baik. Gila bang? Orang bekerja di perusahaan menyangkai akan dapat gaji di akhir bulan kalau dia masuk, ya enggak? Kalau nggak pernah masuk, yang mana dia berharap mendapatkan gaji di akhir bulan? Gini bang, artinya ketika Rasulullah menyebut jangan meninggal kecuali sedang berprasangka baik, maksudnya memang kita membangun kebaikan dalam waktu yang lama. Memang kita sudah punya kebiasaan baik sehingga pada akhirnya juga ditutup dengan kebaikan. Maka seringkali kita mendengar bahwa orang itu akan ditutup dengan kebiasaan, bahwa orang itu akan ditutup dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Maka kita berharap di sisa usia ini punya kebiasaan baik sehingga pada akhirnya kita ditutup dengan baik. Dan itulah yang namanya husnul khotimah yang kita tiap hari minta di sujud kita. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Gitu. Kita minta di sujud kita, pokoknya di salah satu sujud kita, entah itu sholat wajib, sholat sunnah, kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kalau nyuwun untuk panjenengan meninggal dalam kondisi baik, dan itu puncak keberhasilan hidup kita. Apalah artinya kita punya kedudukan banyak di dunia, harta kita banyak, kalau ternyata penutupnya nggak baik, ya kan? Karena ingat, kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase alam barzah. Adapun di alam barzah, berapa tahunnya kita nggak tahu. Sebagian sudah menunggu 1000 tahun, Rasulullah sudah menunggu 1400 tahun, Imam Syafi'i 1200 tahun sudah dikuburkan. Kita nggak tahu akan berapa lama. Tapi bahwa kita akan menuju ke titik itu, iya, pasti kita akan menuju ke titik itu. Ya kan? Maka kita berharap kita punya rumah atau strata sosial yang baik di situ. Kalau di dunia kan kita bisa mengukur, oh dia kaya, dia miskin, dia pejabat. Kita tahu kan sekarang, dia cantik, dia nggak cantik, kita tahu. Tapi strata ini bisa berubah nanti di barzah. Pertama di barzah dulu nih, belum ke yaumil akhir. Jangan akan menunggu di barzah dengan strata sosial yang jenengan bangun sekarang. Makanya kalau jenengan baca surat Al-Waqiah, kalau jenengan diimami surat Al-Waqiah, perhatikan ini. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah khafidatur rafi'ah. Kata Allah, yang namanya waqiah, yang namanya hari kiamat itu akan menyingkap.
Khafidhatur rafi'ah, merendahkan dan mengangkat. Maksudnya pripun? Ada orang yang di dunia kedudukannya tinggi, begitu masuk ke alam barzah rendah banget. Kita sekarang punya anak buah misalnya katakanlah 10. Bisa jadi anak buah kita nanti di alam barzah lebih tinggi dari kita. Nah, dikatakan khafidhatur rafi'ah, khafidhah ar-rafi'ah, turun atau naik. Ada yang direndahkan di alam barzah, ada yang ditinggikan. Makanya kalau orang yang paham artinya dibacakan Al-Waqiah mesti nangis itu ketika sholat. Karena ya Allah, iya kita sekarang mungkin punya segala hal, tapi ada saatnya dimana kita nanti bisa disalib oleh orang yang mungkin dianggap rendahan di dunia. Ini khafidhatur rafi'ah. Maka kita butuh sekali persiapan untuk ke masa itu. Nah, dan di antara salah satu ibadah yang akan menjadi pengukur dan punya pengaruh sangat besar adalah sholat kita. Makanya Pak Edi kemarin menyampaikan tentang kita belajar lagi tentang sholat kita. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini jelas nih, hadisnya sahih. Sholatlah sebagaimana, kama itu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Orang mungkin mengatakan, memangnya kita melihat Rasulullah? Bukan begitu maksudnya nih. Maksudnya dengan baca dari kitab-kitab para ulama. Kalau kita para ulama kan begini, menukil. Kalau bahasa hadisnya an dari sampai ke Rasulullah. Oh, Rasulullah takbirnya begini. Ini riwayatnya dari sampai ke Rasulullah. Namanya mauquf. Riwayat yang sampai ke Rasulullah. Marfu, namanya marfu. Kalau nggak sampai ke Rasul namanya mauquf. Jadi ada riwayat yang sampai ke Abu Bakar, ada riwayat yang sampai ke Rasulullah. Nah, yang kita ingin kita sholat dengan riwayat yang sampai ke Rasulullah itu. Oh, cara takbir Rasulullah begini, cara tahiyatnya begini. Nah, ini namanya kita belajar fikih. Dan belajar fikih, Bapak Ibu semuanya, harus longgar hati. Sebab di dunia ini hari ini sebenarnya mazhab itu lebih dari 10. Tapi mazhab besar yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah 4. Mazhab besar, saya katakan mazhab besar, berarti ada yang kecil sebenarnya. Mazhab yang lain selain yang 4 itu ada sebenarnya, dan masuk juga ahlu sunnah wal jamaah, cuma tidak banyak pengikutnya. Mazhab yang paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Di Indonesia kebanyakan ngakunya mazhab Syafi'i, ngakunya, meskipun prakteknya tidak selalu. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling keras dalam masalah niqab. Di mazhab Syafi'i itu wajib cadar loh. Tapi di Indonesia kan jarang pakai tuh. Istrinya kiai aja nggak pakai. Artinya ngakunya mazhab Syafi'i sebenarnya prakteknya nggak selalu juga. Jadi sebenarnya makanya kita belajar seperti ini biar kita longgar di dalam ilmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, dari awal saya sampaikan, jangan belajar bareng saya. Di antara produk akhirnya adalah tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Jadi saya melihat sekarang banyak sekali orang belajar satu sisi sehingga kebenaran dianggap miliknya, kemudian yang lain salah semua. Nah, ini keliru ini. Sehingga kadang-kadang terjadi pertengkaran di masyarakat. Ini kan sering toh, mengguru-guru kunut ribut. Ya kan, mengguru-guru takbir itu ribut, menyalah-nyalahkan, ini masalah. Makanya kita belajar seperti ini, harapannya kita nanti memilih dengan dasar jangan tuh punya dalil untuk melakukan itu. Saya takbir begini karena ini loh alasannya. Gitu nggih. Ingat, kalau kita melihat dalil dari Rasulullah tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, berarti tugas kita. Dengan garis tebal ini. Berarti tugas kita adalah bagaimana kita hari demi hari itu memiripkan sholat kita dengan Rasulullah. Gini apa nggih? Bahasa singkatnya kan begitu. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti tugas kita adalah bagaimana sholat kita memiripkan betul, semakin mirip dengan Rasulullah. Itu saja tugas kita. Persoalan ada orang lain yang berbeda, itu urusan masing-masing. Toh nanti akan bertanggung jawab masing-masing, ini harus diingat. Pak Edi itu nggak akan menanggung beliau, ya kan? Makanya kadang-kadang ada orang bertengkar, menyalahkan, ngapain? Oh, pada akhirnya nafsi-nafsi. Jenengan itu bertanggung jawab masing-masing, berhadapan sendiri-sendiri loh. Ini kok bertengkar? Padahal Islam disuruh bersatu. Gara-gara itu kok bertengkar, ini masalah. Makanya saya sejak awal dulu belajar selalu
membuka ruang perbedaan. Contoh, nanti saya kasih contoh dulu misalnya. Kapan toh makmum membaca surat Al-Fatihah misalnya? Jadi makmum. Kapan baca surat Al-Fatihah? Katanya berdasarkan surah Al-A'raf 204, ketika ada bacaan Quran maka dengar. Berarti kalau imam baca, kita nggak boleh baca dong. Sementara di madzhab Syafi'i dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak baca Al-Fatihah. Nah, terus macamnya kapan? Ya kan? Maka timbullah berbagai macam pendapat di sini. Nah, berbagai macam pendapat di sini, inilah yang menjadi ruang perbedaan. Makanya kalau berbeda mengambil hukum, ya nggak apa-apa. Yang penting yakin dan yakin dengan dalilnya. Sebagian mengatakan di madzhab Hanafi nggak perlu baca angrewis imam moco berarti wis dianggap moco, ya kan? Di madzhab Hambali, jadi ada pendapat berbeda-beda tentang itu. Karena apa? Dalilnya dia juga berdalil. Ju'ilal imam li utamabi, ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Kemudian qiraatil imam lahu qiraatun, bacaan imam ya bacaanmu. Itu dalilnya tadi yang mengatakan diam saja. Tapi sisi lain ada hadis la sholata, enggak ada sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau enggak baca Al-Fatihah. Itu kan seolah bertentangan. Nah, makanya ada namanya proses menggabungkan banyak dalil, namanya jama'. Menjama' itu mengumpulkan seluruh dalil dijadikan satu, kemudian diambil kesimpulan yang paling bijaksana. Maka kalau imamnya bijaksana sebenarnya begitu amin itu diem. Imam diem, kasih waktu untuk jamaah baca Al-Fatihah. Tapi nggak semua imam begitu. Iya toh? Karena kalau imam amin diem, sini buri orang moco-moco iki. Bisa begitu. Musliman gitu kan. Bagi yang tidak tahu. Makanya kadang-kadang jadi imam juga mikir, ini yang di belakang apa ini pengetahuannya? Saya jadi imam sambil mikir, di belakang ini siapa? Nah, kalau orang-orang Muhammadiyah secara umum, mereka termasuk yang memakai pokoknya bacaan imam, bacaan makmum, maka saya baca langsung nggak masalah. Tapi orang NU secara umum termasuk yang meyakini tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka saya kalau ngimami di orang-orang NU di kampung khususnya di Cilacap, ya begitu amin saya diem biar baca dulu. Gitu. Paham sampai di sini ya? Maksud saya melambari ini biar jenengan itu belajar fikih itu luas. Kita belajar bab yang luas, beda dengan bab belajar akidah. Kalau akidah itu cuma satu, ketemunya pasti sama. Kalau kita beriman kepada Allah, itu tuh sama, dalilnya nggak berbeda-beda. Tapi kasus dalam masalah fikih itu kadang-kadang banyak perbedaan. Nah, maka kita harus longgar. Maka sekali lagi, produk akhir dari belajar kita adalah jenengan semakin dekat dengan Rasulullah cara sholatnya itu nih. Perkara orang lain berbeda, nggak masalah, nggak masalah. Nanti misalnya Pak Edi di Aroyan ada yang beda-beda, ya terserah. Mungkin dia punya pendapat sendiri, sepanjang dia meyakini pendapat itu dan ada dalil pendukungnya, silahkan saja. Toh nanti bertanggung jawab masing-masing. Itu nih. Dan sekali lagi saya sampaikan di awal bahwa untuk fikih ada 4 madzhab besar. Dan ini masing-masing punya perbedaan ini. Padahal guru murid loh nih. Imam Hanafi, Imam Malik niku gurunya Imam Syafi'i. Guru langsung loh nih. Saja berbeda pendapat. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga madhab tersendiri. Di Arab Saudi pakai ini Ahmad bin Hambal. Ya kan? Ini aja perbedaan. Nih. Kalau orang-orang besar berbeda tidak bertengkar, ngapain kita di bawah bertengkar? Bayangin, Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad, muridnya tuh nih. Sebagai bentuk penghormatan, maka Imam Syafi'i jadi makmum. Imam Ahmad nggak pakai kunut. Imam Syafi'i nggak masalah. Imam Ahmad datang ke rumahnya Imam Syafi'i, gurunya otomatis jadi imam. Pakai kunut nggak masalah. Coba kita melihat orang-orang besar itu seperti itu nih. Makanya kalau di bawah kok pada bertengkar, saya yakin karena kurang belajar. Ini kurang luas di dalam belajar. Nah itu dia belajar fikih seperti itu. Dan itu bukan hanya soal sholat. Karena fikih itu kan tata cara melaksanakan ibadah. Tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara berumah tangga, tata cara namanya fikih, ilmu fikih. Ini bukan belajar akidah, belajar fikih. Nah, baik kita masuk ke bab sholat. Nah, sebelum kita masuk ke tata caranya, maka penting, sebagaimana kita dulu belajar di kampus, harus ada mukodimahnya. Belajar sholat juga harus ada mukodimahnya supaya kita tahu betul posisi dan kedudukan sholat di kita sebagai manusia. Yang pertama,
Sholat diperintahkan kepada semua nabi. Jadi bisa catat ini serba-serbi tentang sholat. Yang pertama, sholat diperintahkan kepada semua nabi. Apa hikmahnya? Berarti ini ibadah yang sangat penting. Alias kalau kita turunkan lagi berarti ini ono wong ko wani-wani ini bolong sholat ya kebangetan. Wong seluruh nabi saja itu diperintahkan untuk sholat. Nah ini kan sudah jadi mindset kita berarti kan, ke anak kita, ke menantu kita, ke cucu kita. Soal sholat ini soal yang gak boleh diremehkan. Jadi itu yang pertama. Pokoknya kita harus tahu betul apapun kedudukan kita, apapun situasi kita, yang namanya sholat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Artinya punya poin yang besar untuk diajarkan secara khusus kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita bicara anggota keluarga dulu lah. Kan kalau keselamatan itu kan dari level 1 dulu, yaitu dari masing-masing anggota keluarga kita dulu, itu dulu. Jangan sampai anak kita, cucu kita, menantu kita. Wong saya sudah jadi ustadz kalau ditelepon ibu dulu waktu masih sugeng. Wis sholat turung le, begitu. Saya udah jadi ustadz loh. Ditelepon sama ibu, sholat turung le, begitu. Saking kebiasaan dari kecil memang menanamkan sholat itu pokok, jangan sampai keliru. Hari ini begitu banyak orang yang meremehkan sholat karena kesibukannya. Ini fakta. Dan sejarah mencatat kaum Yahudi Nasrani itu hilang sholatnya gara-gara itu. Padahal nabinya sholat. Sekarang orang Nasrani sholat nggak? Kan nggak sholat. Karena meremehkan awalnya. Sehingga mereka nggak ada lagi aktivitas sholat. Padahal nabinya sholat. Kita akan buktikan ayat-ayatnya terkait dengan itu. Jadi sekali lagi, seluruh nabi diperintahkan sholat. Nabi Ibrahim, Allah catat di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Jangan catat bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk sholat dan melaksanakan sholat. Di antaranya adalah Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata firman Allah. Kata Ibrahim, ya Rabbku, ya Tuhanku, Rabbi ja'alni muqimas sholati, jadikanlah aku, kata Ibrahim, dan sebagian anak cucuku. Kata-katanya sebagian di sini. Kenapa coba? Yang Al-Quran itu bahasanya setiap kata-katanya itu bermakna. Karena akan ada turunan Ibrahim juga yang nggak sholat. Bani Israel malah sekarang yang jadi jahat polto itu kan keturunan Ibrahim. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu kalau kita pelajari itu pasti sesuatu yang sangat dahsyat. Kalimatnya coba, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan sebagian dari anak cucuku, termasuk yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. Jadi ini menunjuk bahwa Ibrahim alaihissalam diperintahkan sholat dan Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat. Jadi dengan tahu dua nabi yang disebut sebagai Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah tuh kedudukannya. Mereka sholat. Apa hikmahnya? Kalau selevel mereka saja bahkan minta nih, Robbi ja'alni, ya Allah jadikan kami, wa min dzurriyyati, dan anak cucu kami sebagian, termasuk yang menegakkan sholat. Berarti persoalan agar anak cucu kita tetap sholat itu dimintakan Bapak Ibu. Dimintakan, itu bagian dari doa kita. Kadang-kadang kita lupa, nggak mendoakan begitu, ya Allah jadikan anak saya, cucu saya termasuk yang jagain sholat, ya Allah sampai matinya jagain sholat. Itu dimintakan Bapak Ibu semuanya. Kita nggak hanya soal perintah saja, jangan bangun malam, sholat malam, ya Allah mudah-mudahan anak cucuku ya Allah sholat, ya begitu. Dan mintanya dengan sangat, Robbana wa taqabbal du'a, kata Ibrahim alaihissalam. Nyuwun banget maksudnya loh. Kenapa? Ini pokok ini. Kalau anak cucu itu kalau nggak sholat, terus yang diharapkan apa Bapak Ibu? Dengan meninggal, apa yang diharapkan dari anak cucu kita kalau nggak sholat? Coba, ini enggak. Dengan yang dimintakan kepada Allah untuk anak cucu kan dengan dapat doanya toh, istighfarnya. Lalu nek sholat tuh ya ora ya, terus kepiye? Makanya disini katakan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi mulai sekarang jenengan kalau doa, ya Allah anak cucu saya ya Allah tetap jagain sholat ya Allah. Nangis tuh kalau perlu tuh. Itu juga yang saya mintakan sampai hari ini. Ini saya tadi berangkat kondisi agak sakit. Saya ditemani anak saya tuh.
di mobil. Ammar Yusuf itu Pak yang pernah imam di dia capek dia karena malam kerja. Jadi dia tuh kuliah dari jam 1 sampai jam 5. Nanti jam 5 kerja. Kerjanya di salah satu jamaah juga punya warung kopi. Sampai malam gitu. Jadi makanya kadang-kadang pagi dia minta tidur gitu. Cuma tadi karena saya tuh kemarin salah makan, Pak. Jadi waktu malam minggu tuh kecapean, kelaparan, terus makan warung Padang. Langsung wah subhanallah sakitnya itu. Tadi ibunya bilang, "Udah ditemani aja, ditemani sana. Nanti kalau ada apa-apa di jalan," katanya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, itu juga bentuk jagain anak agar tetap soleh. Gitu. Ya kan, nemeni orang tuanya begini, itu kan bentuk kesalehan. Bisa juga yang saya mintakan, ya Allah, sholat ya Allah, anak saya tetap sholat, ya begitu. Jadi gitu, gitu. Pertama, setiap Nabi diperintahkan sholat, maka kita minta betul tuh sama Allah agar anak cucu kita sholat. Ini bukan hanya soal jalan belajar sholat. Kalau jalan belajar sholat, insya Allah cepat selesai lah. Tapi jenengan bagaimana punya keturunan yang sholat itu diantara tugas besar kita. Karena zaman sekarang itu luar biasa tantangannya, Bapak Ibu. Bocah kon sholatnya itu perjuangan zaman sekarang. Anak saya itu hafal 30 juz, lulusan pondok, hati-hati saja sholat itu masih harus disuruh kadang-kadang. Bayangin, saya kebayang yang nggak hafal 30 juz, yang nggak lulusan pondok terus gimana? Itu makanya mengkondisikan ini penting. Makanya diantaranya adalah doa. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim AS dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Nah, nanti jangan di rumah buka-buka Quran surah Ibrahim ayat 40, tafsirnya dibaca, supaya jangan tahu sejarahnya. Kemudian di dalam Quran surah Maryam ayat ke-54, ini kisah Nabi Ismail alaihissalam juga sholat. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, Rasul dan Nabi. Ini juga mengisahkan tentang Ismail yang melaksanakan sholat. Kalau jangan nanti baca tafsirnya, itu seputar bahwa Ismail alaihissalam yang adalah putranya Ibrahim alaihissalam, dia adalah orang yang menegakkan sholat. Berarti kan ini bapaknya rajin sholat, anaknya rajin sholat. Ini jelas contoh kan. Jadi soal jenengan belajar sholat itu bukan hanya soal jenengan sholat, tapi bagaimana anak keturunannya dengan sholat. Jadi akan jagain jenengan di kuburan nanti. Ketika di kuburan jenengan akan diangkat derajatnya ketika anak mengucapkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anaknya nggak sholat, orang kelingan doang jenengan. Ini sibuk dengan dunia ya nanti dia. Ini fakta. Saya ketemu salah seorang pengusaha. Dia buka apa namanya itu cucian mobil di Taman Tirto, Bu. Di Taman Tirto. Ibu-ibu. Bu kok jenengan di sini? Padahal saya tahu beliau bosnya itu. Iya, ini daripada saya di rumah nganggur gitu. Saya buka kegiatan seperti ini. Sebenarnya bukan untuk cari uang katanya. Karena saya kesepian sekali. Kenapa, Bu? Saya punya anak 4. 3 itu di luar negeri semua. Ada yang di Inggris, ada yang di Prancis, ada yang di Amerika. Mereka itu bapaknya sakit aja nggak pulang. Sampai bapaknya meninggal tuh nggak pulang. Bayangin. Anaknya yang satu yang nggak keluar negeri, justru yang dalam tanda kutip paling bodoh nih sekolah itu malah menemani. Saya mengatakan di antara 4 itu pun jenengan mana yang paling bermanfaat buat jenengan. Akhirnya dia mengatakan yang keempat, dia masih mau sholat. Bayangin. Karena yang di luar negeri lah, terus perannya apa? Mbuh rakyat mutan sholat atau jurang ngerti. Makanya ini soal besar buat kita, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mensukseskan dunia. Dunia sebentar. Dunia itu dari namanya aja sebentar. Dunia itu udah bahasa Arab, namanya adunu. Dunia itu namanya dari bahasa Arab nih, adunu. Adunu itu sebentar artinya. Adani itu artinya rendah. Dunia itu rendah dan sebentar. Bayangin. Makanya dari namanya saja dunia itu sebentar. Bagaimana mungkin kita memperjuangkan yang sebentar ini, sementara nanti di yaumil akhir itu unlimited time. Unlimited time itu bukan 1 triliun tahun loh ya, lebih dari itu loh ya. 1 triliun tahun itu terus kalah kali humfiya holidun. Makanya kalau kehidupan kita di sini mungkin biasa-biasa saja, tapi kita sukses untuk persiapan jauh lebih beruntung, jauh lebih beruntung. Kemudian Quran surah Yunus ayat 87. Ini kisah sholatnya Musa alaihissalam. Telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun
ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaum. Jadikan rumah-rumah itu kiblat, tempat ibadah, dan tegakkanlah sholat. Tuh, ya, lihat. Allah perintahkan untuk Musa dan Harun untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat, wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar kepada orang-orang yang mukmin. Itu menunjukkan bahwa Musa alaihissalam juga diperintahkan sholat. Ini yang sedang saya baca adalah dalil bahwa para nabi diperintahkan sholat. Apa hikmahnya? Sekali lagi, kalau para nabi saja diperintahkan sholat, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, pasti lebih berkepentingan kepada Yunus 87. Yunus 87. Kemudian Quran surah Toha ayat 14 juga kisah tentang Musa diperintahkan sholat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dalam kasus ini, sholat didefinisikan sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di antara keutamaan sholat adalah adanya connecting antara hamba dengan Robnya. Seseorang itu terkoneksi sebagai seorang hamba kepada Robnya adalah ketika sholat. Maka penting banget kan, bayangin. Inilah cara kita koneksi dengan Rob kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam, ini Quran surah Maryam ayat ke-31. Quran surah Maryam ayat ke-31. Wa ja'alni mubarakan aynama kuntu wa osoni bis sholati waz zakati madumtu haya. Kata Allah, Dia menjadikan aku, Isa alaihissalam maksudnya, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Ini perintah Allah untuk Nabi Isa alaihissalam. Ini sekaligus dalil yang sangat jelas bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan ngapain sholat? Ya, kan sebenarnya ringan sekali. Makanya orang-orang Nasrani disebut dalam Al-Quran sebagai ad-dallin. Jangan tahu, nggih? Kita baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa al-maghdub 'alaihim? Kata Rasulullah, al-Yahud adalah orang-orang Yahudi. Itu orang-orang yang dimurkai, orang punya ilmu tapi nggak melaksanakan ilmu, itu orang Yahudi. Pinter-pinter kok mereka? Ya nggak? Pinter-pinter. Dikasih ilmu sama Allah, tapi dengan ilmunya dia menentang Allah terus. Contoh, orang Yahudi itu dulu ada hukum mengatakan, nek dino Setu jangan menyalakan, hari Sabtu jangan mengambil ikan ya. Begitu perintah Allah. Allah goda tuh, hari Sabtu ikan keluar tuh di lautan, banyak banget yang keluar. Maka apa yang dilakukan? Ngoprek-oprek hukum. Hari Jumat pasang jaring, diambilnya hari Minggu. Ini pula ngakali hukum itu. Gini nggih. Makanya al-maghdub alaihim. Mereka orang yang dimurkai. Sedangkan ad-dallin dikatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah apa ad-dallin? Ad-dallin itu siapa? Maka dikatakan an-nasara, orang yang semangat banget ibadah tanpa ilmu. Itulah ajaran kasih sayang tuh. Tapi nggak ada ilmunya sebenarnya, sehingga keliru dalam banyak hal, tersesat. Ad-dallin artinya tersesat. Nih, coba bayangin, orang disembah tersesat banget, orang loh. Nabi Isa itu kan orang, kok disembah? Di sini dikatakan waja'alni mubarakan ainama kuntu, Allah jadikan aku tuh berkah di setiap tempat, wa ausoni bisolat, dan diperintahkan kepadaku untuk sholat, zakat, dan zakat madum tuh hanya sepanjang saya masih hidup. Berarti dia Tuhan atau bukan? Bukan tuh, lah kok disembah? Coba. Makanya kalau orang Islam belajar sungguh-sungguh itu mudah untuk memahami bahwa oh itu keliru. Maka dikatakan ad-dallin, orang yang tersesat-sesatnya. Sebab orang menyembah kepada makhluk itu orang tersesatnya gitu. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48. Ini jangan pegangi. Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tuh enggak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Jadi anggaran jenengan kondur asal jangan bawa dosa syirik, itu insya Allah diampuni oleh Allah. Nah, bila orang pernah berzina, belum tobat, pulang kepada Allah, masih bisa diampuni, masih bisa. Orang pernah membunuh, na'udzubillah, masih bisa. Tapi kalau bawa dosa syirik, yaitu menyembah atau menyekutukan, ya, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, seperti orang-orang Nasrani, ya nggak bakal diampuni.
Sebab apa? Mengambil hak paling dasar Rob. Rob itu punya hak atas kita, yaitu diibadahi. Lah kok iki ora diciku, makanya nggak diampuni. Kalau kita ngambil punya orang lain itu hak antar makhluk, ya kan? Saya merugikan orang lain itu antar makhluk kan, makanya masih bisa diampuni. Tapi kalau mengambil haknya Allah nggak diampuni. Nah ini di masa sepuh seperti kita ini, saya katakan kita, saya juga sudah hampir 50 kan. Ini penting banget ini. Jangan sampai kita terjerumus kepada dosa yang terkait dengan itu. Sekali kita kena itu, pulang udah di neraka jahanam selama-lamanya. Mengerikan kan? Mengerikan. Ini, maka dengan nanti baca tafsir Quran surah An-Nisa 48 tadi itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tuh nggak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa apapun selain syirik. Gitu nggih. Sekarang mungkin pertanyaannya, Ustaz, saya pernah berbuat syirik itu, saya pernah nyembelih ayam cemani supaya bangunan saya kuat, misalnya. Asal jenengan sudah bertobat, selesai. Maksudnya dosa syirik nggak diampuni, dosa syirik dibawa mati. Jenengan kayak nyembelih ayam cemani supaya bangunannya kuat, mati. Nah itu nggak diampuni itu. Atau jenengan menyembah kepada selain Allah, mati. Masih Nasrani, mati. Ya sudah di neraka jahanam selama-lamanya, nggak akan bisa keluar. Kebayang nggak coba jenengan? Sekali lagi, selama-lamanya itu bukan 1000 tahun, bukan semiliar tahun, bukan setriliun tahun, tapi lebih dari itu diabadikan oleh Allah. Coba kalau kita melihat seperti ini, kita di dunia ini detik demi detik kalau nggak bermanfaat kan iman-iman kan, iya nggak? Kita tuh akan masuk fase di mana hidup selamanya, dan yang selama ini yang menentukan sekarang, detik demi detik yang kita lalui sekarang itu ngaruh banget di sana, bayangin. Jangan masih sempat nggak berani nonton sinetron. Saya setelah belajar agama itu bener nggak berani nyanyain waktu, Bapak Ibu. Saya khawatir nanti kan dibuka catatan amal, Ben lagi nongkrong, lagi bengong, wah gumen, ya kan? Harusnya kita terus produktif karena waktu kita sangat terbatas. Izin minum dulu nih. Bismillah. Monggo Pak. Bismillah. Kemudian, sekarang, apakah tata caranya sama? Sholat dari nabi ke nabi, apakah sama tata caranya? Tata caranya berbeda, Bapak Ibu. Tetapi masing-masing sholat dari zaman ke zaman selalu identik dengan rukuk dan sujud. Biasanya selalu ada rukuk dan sujudnya. Tapi tentang teknisnya tidak selalu sama. Jadi, tata caranya, jumlahnya, bisa berbeda-beda. Nah, kita sekarang berarti belajar tentang sejarah sholat nih, Bapak Ibu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa kita belajar sholat harus tahu mukadimahnya. Di antaranya adalah sejarah tentang sholat itu sendiri, sehingga kita punya basic pemikiran yang pas. Sehingga jalan melaksanakan ya mantep tenan maksudnya. Ini. Contoh nih, kisahnya Nabi Daud. Alaihissalam. Allah sebut dalam Quran surah Shad ayat ke-24. Itu menunjuk bahwa ketika Nabi Daud salah, melakukan kekeliruan lah. Nanti baca ayatnya agak panjang. Di akhir ayat, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Jadi Nabi Daud ketika ada satu kekeliruan dalam satu fase, kemudian Nabi Daud itu minta ampun kepada Allah. Bentuk ampunannya adalah fastaghfaro, dia minta ampun kepada Allah, robbahu, kepada Robnya, wa kharra raki'an, berarti dia ada ruku, wa anab, dan dia bertobat kepada Allah. Ada faktor rukuknya di situ. Makanya sholat itu dikatakan berapa rokaat diambil dari ruku. 4 rokaat karena ada 4 ruku. Makanya orang dikatakan dapat 1 rokaat kalau dapat ruku secara sempurna. Jenengan datang masbuk, dalam satu keadaan jenengan terlambat, imam sudah Allahu Akbar, sudah turun ruku. Jenengan datang kok jenengan dapat ruku sempurna, berarti jenengan dapat 1 rakaat walaupun jenengan nggak baca Al-Fatihah di situ kan? Wong jenengan sudah telat kok. Maka jenengan tetap dianggap 1 ruku, 1 rakaat dari kalimat ruku ini. Makanya di dalam setiap fase kehidupan selalu sholat itu identik dengan ada rukunya. Itu nih. Kisah contohnya adalah kisah Nabi Daud alaihissalam dalam Quran surah Shad ayat ke-24. 24. 24.
Itulah mengapa saya rekam nanti biar bisa diulang-ulang. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya sekarang, kalau setiap nabi diperintahkan sholat, kok kita tidak menemukan ibadah itu di kaum Nasrani atau Yahudi, orang-orang sebelum kita? Karena di mereka ibadah ini mulai diremehkan dan hilang pada akhirnya. Itu yang kita khawatir, Bapak Ibu. Maka tadi saya di awal sanjang untuk menjenengan, mungkin kita iya semangat sholat, anak kita, cucu kita, karena sejarah berputar, ternyata dulu perintah sholat ada, kemudian tiba-tiba jadi hilang. Jenengan nggak menemukan tuh orang Nasrani sholat atau orang Yahudi sholat. Orang Yahudi ada sih jenis sholatnya berut miring-miring itu, tapi sujudnya sujud nggak sempurna. Tapi sudah bisa dikatakan hilang. Ada firqah atau kelompok yang tertentu ortodok di Nasrani yang sholat ada. Tapi secara umum mereka tidak sholat. Jenengan punya tetangga yang non muslim kan nggak sholat kan? Padahal dulunya Nabi Isa tadi perintah sholat tuh dengan sedikuran surat Maryam diperintahkan kepada Nabi Isa untuk sholat. Mengapa orang yang mengaku Nabi bahkan Tuhannya nih itu kok malah nggak sholat? Karena mulai dari meremehkan. Nah ini kalimat penting Bapak Ibu semuanya. Nih, dengan baca Quran surah Maryam ayat 59. Nih, inilah sejarah mengapa kemudian sholat jadi hilang pada kaum sebelum kita yang padahal itu adalah kewajiban buat mereka. Nah ini jangan terjadi di generasi kita. Minimal kita yang ngaji itu jangan sampai punya generasi anak-anak kok sholat. Karena itu sudah terjadi sebelum kita. Kalau dalam bahasa hukum apa namanya? Ada presidennya ya. Ada sesuatu yang sudah jadi contohnya sebelumnya, Bapak. Itu tuh terjadi. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang lah, nek keluarga aku kata top sholat. Enggak begitu. Kalau jenengan nggak jagain bisa turunnya jenengan nggak sholat. Gitu nggih. Maka kita sudah sepuh begini. Di antara tugas besarnya ngamati keturunan kita tetap sholat. Punya menantu ya pun sholat. Punya anak ya sholat. Cucu masih kecil-kecil ajari sholat. Karena ini pentingnya luar biasa. Dikatakan wa khalafa min ba'dihim khalfun. Kata-kata khalfun. Khalfun itu menunjukkan muncul generasi yang meremehkan sholat. Muncul generasi yang menyia-nyiakan sholat, maka dijadikan maka dijalankan Nasara dan Yahudi sudah hilang kecuali hanya beberapa saja. Jadi sudah lagi tidak dijalankan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi karena ini sebenarnya. Karena awalnya dikatakan wa khalafa min ba'dihim khalfa adaa'us sholata. Muncul di kalangan mereka generasi yang mulai meremehkan sholat. Jadi awalnya begitu. Dan jangan sudah melihat anak cucu kok tetap meremehkan. Wah sholat santai, wah sholat dolan-dolan. Wah ini bahaya nih. Bahaya. Karena awal mulanya hilang sholat gara-gara itu. Nah kita tidak ingin khususnya dengan yang ngaji punya keturunan yang begitu. Karena sekali lagi nanti kita akan bahas sih keutamaan sholat sehingga dengan betapa pentingnya ini maksudnya. Betapa pentingnya kita jagain anak turun kita agar jangan meremehkan sholat. Nanti kita akan tahu. Semakin kita memperdalam tentang keutamaan sholat akan tahu betapa pentingnya, betapa adalah tugas besar buat kita punya waktu khusus untuk jagain anak kita sholat. Apalagi nanti kita melihat terkait dengan hadis terkait dengan perintah sholat. Itu perintahnya kan jagain istrimu, anakmu, keturunan kan begitu, selalu begitu. Jadi kata-kata khalfun adalah orang-orang yang mulai meremehkan sholat. Kemudian sekarang kita masuk ke sejarah sholat kita, orang Islam. Tadi kan Nabi-Nabi nih, sekarang orang Islam. Kisah sholat kali pertama, jadi nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu kan setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Isra malam hari, Mi'raj ke atas. Kemudian turun perintah sholat pertama berapa? 50. Kemudian turun ke langit ke-5 atau ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam, dikatakan naik minta keringanan kepada Allah tuh. Nggak bakal kuat umatmu. Hanya naik. Setiap naik turun 5 sampai tinggal 5. Sampai tinggal 5. Itu pun Musa masih mengatakan ora bakal kuat umatmu. Minta keringanan lagi. Rasul menjawab, aku wis izin. Aku wis izin. Maka kemudian ada suara Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa setiap satu sholatmu yang satu itu bernilai 10 waktu. Jadi nggak main-main. Kalau kita tinggalin satu sholat, tinggalin 10 waktu sebenarnya. Paham sampai di sini?
Paham nggih? Makanya kalau jenengan ketinggalan maghrib podo karo jenengan ketinggalan 10 waktu. Itu. Karena asalnya Allah itu perintahkan 50. Kemudian mendapatkan keringanan dengan kalimat closing terakhirnya ketika Rasul sudah malu ke atas lagi itu minta keringanan, kata Allah setiap satu waktumu bernilai 10 waktu. Berarti jenengan harus berpikir kalau jenengan ketinggalan satu waktu podo karo ketinggalan 10 waktu. Coba kalau jenengan tidak tahu seperti ini, kita beraninya tinggalin sholat, wah ngeri gitu, ngeri. Jadi sekali lagi awalnya perintahkan 50, kemudian ada nasihat dari Nabi Musa, kemudian Rasulullah naik lagi, kemudian negosiasi, turun 5, sampai akhirnya Rasulullah malu dengan kalimat yang terakhir. Maka Allah menyebutkan hiya khoms wa hiya khomsun. Dia adalah 5 tapi nilainya adalah 50. Hiya khoms wa hiya khomsun. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih menyarankan itu. Masih menyarankan. Nah, apa hikmahnya? Berarti di kaum Nabi Musa, yaitu orang-orang Yahudi, ini Bani Israel, adalah orang-orang yang diperintahkan kurang dari 5 tapi akhirnya juga tidak ditegakkan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai ada peluang sedikit pun untuk meremehkan sholat, karena nanti bisa hilang. Orang sebelum kita itu, yaitu Bani Israel, ternyata diperintahkan kurang dari 5 saja tetap gagal. Itu nih, makanya mudah-mudahan kita setelah ngaji seperti ini, di antara kerjaan kita tiap hari itu ya bagaimana supaya anak turun kita itu betul-betul ya. Contohnya tentu saja kita nih, kita sebagai orang tua, khususnya kalau bapak-bapak kan ke masjid nih, itu otomatis akan sangat membantu menjagain tuh anak kita, insya Allah. Kemudian, nah apakah sholat kita sebagai orang Islam langsung 5 perintahnya dulu? Enggak. Awalnya diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sholat malam. Awalnya sholat malam. Apa dalilnya? Quran surah Al-Muzammil ayat ke-1 sampai ke-4. Ya ayyuhal muzammil kumilla ila qalila niswahu awin kusminhu qalila ausid alaihi waratilil qur'ana tartila. Quran surah Al-Muzammil ayat ke-1 sampai ke-4. Itu dalil wajibnya sholat malam untuk Rasulullah dan para sahabat. Dan ini berlangsung hanya 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, apa hikmahnya? Perintah ini turun di kala Islam itu masih beratnya luar biasa. Orang mau Quran diantemi. Orang mau menegakkan agama itu betul-betul resikonya terlalu besar dulu. Maka turunlah perintah sholat malam. Itu artinya apa? Jikalau kita di dalam hidup mengalami ketegangan, tak terkecuali mau orang longgar juga kadang-kadang tegangan, lagi penak-penak anaknya tiba-tiba di Jakarta nopo misalnya ya kan, maka perintah sholat malam itu berlangsung sampai hari ini, walaupun hukumnya tidak lagi wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekan, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekan. Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu turun memang untuk membantu keadaan orang Islam yang memang berat banget waktu itu. Dan berlaku sampai hari ini kan, kalau orang situasinya berat banget kok sholat malam rajin, insya Allah dia akan longgar. Dan saya berulang kali merasakan itu. Dulu anak saya yang nomor 5 itu kan masuk ke Sarjito dalam kondisi koma, bayangin. Yang Fatimah itu masuk ke PKU itu hari Sabtu, Senin saya dikabari sama dokternya, katanya saya nanya waktu itu, dok ini status anak saya itu masih hidup apa enggak? Sampai nanya gitu, kan udah diem aja. Itu kena sepsis Bu dulu. Sepsis dan sudah kayak gitulah nih. Dibawa ke Sarjito tuh kalau nggak salah, setahu saya waktu saya dikabari ada gerakan itu setelah 17 hari. Setelah 17 hari. Jadi lama itu, Masya Allah. Kebetulan waktu itu saya waktu itu belum punya BPJS waktu itu, sehingga saya waktu mikir, ya Allah nanti biayanya berapa dan sebagainya. Akhirnya setelah 27 hari kalau nggak dulu kita hanya bawa pulang. Jadi dirawat di rumah, tapi sudah dapat izin waktu itu, sudah bisa mimi karena di terapi ininya tuh, kan kaku semuanya itu. Bayi baru 2 minggu, lahir 3,2 kilo, setelah 10 hari itu tinggal 1,8 kilo. Makanya waktu itu dokter juga bilang ini angka harapan hidupnya katanya kecil. Tapi masya Allah, alhamdulillah sekarang juara 1 baca Quran tinggal DI anaknya ini. Padahal waktu itu kan udah sempat kalau
kejang, ini kejang 3 kali katanya beresiko untuk tumbuh kembangnya nggak bagus nih. Kalaupun nanti selamat katanya ada resiko itu, ketinggalan lah dan sebagainya itu. Ya alhamdulillah yang terjadi sebaliknya. Ini anak pintar banget, masya Allah. Jadi dia TK sudah juara Quran, masya Allah. Kemudian masuk ke Kabupaten Padel juara 1, kemudian masuk ke provinsi juga, masya Allah. Nih. Ini sekarang kelas 2. Padahal sejarahnya seperti itu. Nih. Nah apa yang saya lakukan waktu itu? Saya cerita sedikit dengan. Saya pernah ngimam di Masjid Sarjito. Gara-gara saya itu sholat dari pagi. Nih, mungkin lebih dari 200 rakaat. Saya sholat mutlak namanya nih. Sholat di kala kita susah. Namanya sholat mutlak. Kapan saja di waktu yang dibolehkan. Saya sholat terus. Sampai akhirnya imam Masjid Sarjito nyentuh saya. Mohon maaf Pak. Jangan saya lihat kok sholat terus. Ada apa? Anak saya di atas sepsis. Saya tidak tahu nasibnya bagaimana. Saya minta kepada Allah saja. Gitu. Sampai akhirnya dia bilang, Mas, nanti maghrib imam nih. Gitu. Ini saya pernah sejarah di situ. Akhirnya saya ngimam bacakan surat tentang kematian waktu itu. Nangis tuh seluruhnya tuh jamaah itu. Mungkin banyak yang lagi merasakan kayak saya nih. Namanya di rumah sakit nih. Kondisinya kayak gitu. Ini saya mengambil sunnahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu dalam kondisi sehat, sholatnya 300 rakaat Bapak Ibu. Dalam kondisi sakit, 1,5 sekat kita. Nek sehat, nek orang sehat, alasan orang sholat. Iya kan? Pada waktu itu saya praktik seperti itu. Alhamdulillah yang terjadi Allah takdirkan sembuh, masya Allah nih. Padahal aturannya masih 2 bulan katanya Bu, harus karena perkembangannya hanya berapa gram kenaikannya. Ini sebenarnya harus di rumah sakit 2 bulan lagi katanya. Tapi karena saya biayanya nggak ada, terlalu berat, saya bawa pulang dan alhamdulillah sekarang tumbuhnya baik, masya Allah, masya Allah. Nah itu terkait dengan sholat. Sekali lagi, jadi perintah awal sholat adalah sholat malam. Maka sholat malam ini jangan ditinggal. Walaupun sekarang bukan wajib lagi, tapi awalnya dulu Rasulullah dan para sahabat itu sholat malam. Nanti jangan baca Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumila ilaila qalila, bangunlah ini pada malam hari. Kecuali sebagian kecil saja untuk tidur. Niswahu awingkus minhu qalila. Kata Allah, ambil tuh separuh malam. Jadi kalau udah tua-tua harus baca ayat kayak gini nih. Nih. Ambil tuh separuh malam untuk tegak sholat. Udah tua, separuh malam nggak sholat gimana? Ini perintahnya begini. Ini niswahu awingkum minhu qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali yang sedikit saja yang jenengan nggak untuk sholat. Nih. Tadi katakan auzid alaihi warotilir Quran tartila, atau tambah sedikit bahkan. Orang mau separuh, ini semula tambah sedikit. Ini katakanlah malam dihitung mulai Isya jam 8 sampai jam 4 bagi berapa jam itu berarti? 8 jam. Maka jenengan tuh harusnya tegak suatu lebih dari 4 jam. Ini sudah seperti jenengan. Malamnya itu dihidupkan ya kurang 4 jam. Ini yang terjadi di keluarga saya Bapak Ibu. Ini saya cerita nyata. Bapak moro sepupu saya itu pokoknya pada Isya set tidur. Semuanya begitu. Jadi saya begitu masuk ke keluarganya beliau kiai. Saya bingung waktu pertama itu, keluarga saya nggak begitu. Lagi kok berisah kok aku nih mati kabeh. Aku harus ngopo ini. Akhirnya saya ikut tidur lah. Nanti kurang dari jam 12 mereka udah bangun semua. Udah kayak pasar itu. Sampai datang waktu subuh. Sampai ke masjid. Subuh. Sampai hari ini. Umurnya sudah hampir 90 tahun. Masih sehat. Masih ke sawah kalau pagi. Dan itu yang saya ceritakan ke jenengan. Sholatnya setiap 2 bulan tamat Quran, karena pakai Quran yang besar itu. Sudah diperhatikan belum? Gitu. Jadi kalau kita melihat dalil, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, itu perintah dari Allah Bapak Ibu. Maka dengan belajar bareng dengan saya kayak gini itu harus ada eksekusinya. Kita bukan hanya persoalan belajar mendengar selesai bukan itu. Tipikal saya, beliau tahu lah orang teknik kimia itu orang teliti, ya kan? Sehingga setiap detail apa yang dipelajari itu kalau bisa terimplementasikan dalam kehidupan, nggak bisa enggak. Bahkan ternyata ujian saya juga detail banget itu, kayak gitu kejadian kayak tadi itu, ya kan, kejadian yang bagi saya ada mukjizat itu, ya karena sudah diem aja anaknya, ternyata Allah takdirkan hidup dan bahkan pintar sekali, masya Allah. Sekarang jadi andalan di SD-nya untuk lomba-lomba itu, karena selalu bawa piala pulang ke sekolah kan, masya Allah. Padahal dulunya diprediksi bakal ketinggalan, subhanallah, masya Allah. Nah itu berlangsung selama 12 bulan.
Jadi proses Rasulullah dan para sahabat diperintahkan sholat malam itu selama 12 bulan. Nah, kemudian hukum sholat malam menjadi susah Allah sebutkan di dalam Quran surat Muzammil yang sama di ayat yang ke-19. Ayat terakhir. Ayat ke-20, mohon maaf. Ayat ke-20. Nah, di situ diterangkan bahwa sholat malam nggak wajib lagi, tapi hukumnya menjadi sunnah. Begitu nggih? Nanti jangan baca, makanya nanti baca Quran surah Al-Muzammil supaya jangan punya wawasan tentang ini. Nah, kemudian nih, perintah selanjutnya nih, sebentar. Sekali lagi, perintah wajibnya sholat malam berubah menjadi sunnah berdalil dengan Quran surah Al-Muzammil ayat ke-20. Setelah itu, apakah tidak sholat? Setelah itu, yaitu sholat 2 waktu. Di situ tidak disebut itu sholat apa. Intinya, setelah itu sholatnya 2 waktu. Ini dibaca di sejarah para rasul. Nanti jangan bisa baca tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Di situ tersebut tentang bahwa setelah sholat malam menjadi sunnah, maka kemudian perintah sholat menjadi 2 waktu, dan ini berjalan sampai tahun 10 kenabian. Dengan proses ini, jangan perhatikan. Rasulullah itu ada 2 fase nih. Fase kenabian, kemudian fase ke yang hijriyah. Tahun pertama, 13 tahun pertama di Mekah namanya tahun-tahun kenabian 1 sampai 13. Nanti begitu pindah ke Madinah, maka sudah berubah jadi tahun hijrah. Maka tahun hijrah dihitung dari hijrahnya Rasulullah mulai tahun 1. Ya kan? Rasulullah di Madinah 10 tahun, kemudian Rasulullah meninggal. Nah, ini tadi perintah 2 sholat, 2 waktu, itu berjalan dari tahun ke-1 kenabian setelah perintah sunnahnya sholat malam tadi itu sampai tahun ke-10 kenabian. Maka perintah tentang sholat itu berada di Mekah. Jadi Isra Mi'raj ini tentu saja ada perbedaan pendapat, tidak masalah, tidak mempengaruhi akidahnya. Ada kejadian Isra Mi'raj. Maka setelah itu sholat menjadi 5 waktu. Jadi 5 waktu. Sampai kemudian gimana? Semua 2 waktu saja. Ya, betul. Awalnya semuanya 2 waktu saja. Bukan. Awalnya 2 waktu saja sampai 10 kenabian. Ya. Dan masing-masingnya hanya 2 rakaat. Nah, setelah 5 waktu turun, itu semuanya tetap 2 rakaat. Perintah turun 5 waktu pertama itu semuanya 2 rakaat, kecuali maghrib itu sudah 3. Tapi Isya, Asar, Duhur itu 2 rakaat awalnya. Baru kemudian setelah Rasulullah hijrah, itu ada fikih yang menjadikan 4 dan 2. Jadi gini, saya bacakan nih urut-urutannya. Walaupun begitu, ini kan paham nih, ada sholat jamak qashar ya. Sholat ketika perjalanan. Ya. Maka yang 4 jadi 2. Bahkan bisa ditarik dari duhur ke asar ke duhur atau sebaliknya. Makanya asalnya sholat itu sebenarnya 2 rakaat. Makanya ketika safar, maka sunnahnya 2 rakaat. Yang lebih utama 2 rakaat justru. Makanya kalau ustadz bepergian pasti sholatnya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Paham ya? Karena itu memang keringanan dari Allah. Rukhsah itu keringanan nih, bahasa Arab. Artinya keringanan itu artinya sajian dari Allah. Jenengan tuan rumah menyajikan makanan seperti ini, kok ditek nih, wae, itu kan merasa nggak dihormati, ya nggak? Sajian kok meneng, wae. Rukhsah ternyata sajian, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan bepergian, ya sholatnya ya jenengan 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Karena itu rukhsah, keringanan dari Allah untuk jenengan yang safar. Siapapun yang memenuhi syarat safar, maka sholatnya jadi lebih ringan. Nek yang 4 saja jadi 2, kira-kira jenengan butuh nggak sholat qobliyah ba'diyah? Nggak butuh lah, yang 4 jadi loro. Makanya pentingnya ketika mukim jenengan sholat qobliyah ba'diyah.
Sebab kalau jenengan biasa kalau mukim qobliyah ba'diyah, maka ketika safar walaupun nggak qobliyah ba'diyah dihitung qobliyah ba'diyah. Paham Bapak Ibu? Nah, ini pentingnya mendawamkan ketika mukim. Makanya kalau mukim ya kita harus rajin tenan. Kalau mukim ya ke masjid, mau lanang ya nyang masjid. Nanti kalau pas safar nggak ke masjid dihitung ke masjid itu. Ini penting banget ini. Hal seperti ini penting banget ini. Karena banyak orang yang mukim santai gitu, giliran pas lagi safar koyok-koyok solehmen. Kalau qobliyah ba'diyah ini kewalik nih, kewalik. Jadi sekali lagi awalnya semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Nih. Jadi isya, subuh, duhur, asar adalah 2 rakaat awalnya. Dan ini berlangsung sampai Rasulullah berhijrah. Hijrah berarti tahun ke-14 kenabian gitu kan, di Mekah 13 tahun. Tahun ke-1 Hijriah berarti tahun ke-14 kenabian Rasulullah berhijrah. Jadi tahun 1 Hijriah. Jadi itu berlangsung 2 rakaat itu sampai tahun 1 Hijriah alias tahun ke-14 kenabian. Ketika Rasulullah hijrah maka kemudian berubah menjadi seperti sekarang, yaitu 4, 4, 4, 3, 2. Itu. Sekali lagi dikatakan, jadi di antara dalil bahwa kalau safar jenengan 2 itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha, wa uqirat fi safar, tetapi kalau safar kembali ke hukum awal yaitu 22. Jadi orang abid dengan orang alim itu bedanya di sini Bapak Ibu. Abid itu ahli ibadah. Rajin pokok aku yo safar yo tetep wae sempurna. Sempurna tanpa ilmu namanya. Kalau orang alim justru dia mengambil apa yang menjadi perintah. Gitu. Jadi kalau jenengan misalnya datang kemana? 85 kilo itu kemana? Kalau jenengan ke Kebumen, jenengan udah terhitung safar. Jenengan sudah lakukan sholat zuhur 2. Nih, seperti itu. Kalau jenengan memaksa, gimana? Meskipun tidak dikosor. Tapi kalau misalnya jenengan mau kosor lebih baik lagi, karena itu tawaran. Kita nggak tahu kan perjalanan jenengan kalau nggak dijamak kosor. Kalau dikosor otomatis dikosor ya, bukan jadi 2. Dijamak maksudnya. Jenengan tarik asar ke duhur, itu sebenarnya keuntungannya banyak. Iya, kalau jenengan sampai ke sana masih hidup. Kalau enggak, kalau jenengan udah tarik asar ke duhur kan keuntungan, ya enggak? Makanya ini subbab tersendiri tentang sholat di dalam safar. Insya Allah pada saatnya ini kita pelajari, insya Allah. Insya Allah pada saatnya kita pelajari. Sabar ini. Kita memang banyak sekali dipelajari sebenarnya. Fikih itu banyak yang dipelajari Pak Ibu semuanya. Jadi kalau kita 2 hari safar terus ke tempat itu, dikatakan mukim itu kalau meniatkan 3 hari. Nah, nanti ada bab. Tapi sepanjang jenengan sudah melakukan perjalanan yang ternilai safar, sudah berlaku hukum tadi. Contohnya tadi jenengan ke Kebumen kan sudah lewat itu 85 kilo. Nah, maka jenengan sudah dihukumi safar. Sudah dihukumi safar. Nanti kita belajar tentang itu, insya Allah. Jadi wa uqirat fi safar dipertahankan ketika safar. Fazidat fi hadr ditambah ketika dalam kondisi mukim, yaitu 2 jadi 4, tapi dipertahankan ketika safar. Asalnya hukum seperti ini jarang dibahas tuh ini, kayak gini, ya enggak? Orang tahunya sholat ya begitu aja, ya kan? Padahal asalnya sholat seperti itu. Makanya belajar sholat, mempelajari muqaddimah itu menjadi penting. Kemudian awalnya wajib sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya kan? Ke Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina. Ke Baitul Maqdis. Dengan teknis Rasulullah ngaten nih. Rasulullah kan hidup di Mekah tuh. Kan 3 tahun perintah itu kan masih di Mekah. Tadi kan tahun 10 kemudian Isra Mi'raj nggih. Berarti masih ada waktu di Mekah 3 tahun. Ini Baitul Maqdis. Nggih. Mekah di sini, di bawahnya kan? Ya enggak? Di selatannya. Maka Rasulullah ketika sholat di Mekah, Rasulullah di sebelah selatan Ka'bah. Sebab Rasulullah itu cinta banget sholat menghadap ke Ka'bah. Dan kita tahu Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah cara sholatnya di belakang atau di sebelah selatan Ka'bah, sehingga di samping menghadap ke Baitul Maqdis juga menghadap ke Ka'bah. Ini penting ini. Nanti terkait dengan Masjid Qiblatain itu loh. Nanti ada perintah untuk berubah kiblat. Ini hanya sudah pernah ke sana, tentu saja sudah pernah di Banu Salimah itu. Jadi awalnya Rasulullah sholat di selatan Ka'bah dengan harapan menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke
Baitul Maqdis. Problem muncul ketika di Madinah. Karena posisinya kan di tengah-tengah. Kalau Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis berarti ngunduri Ka'bah. Maka sejak itu Rasulullah sering kalau malam itu menghadap ke Allah, ya Allah, saya itu pengen sholatnya menghadap ke Ka'bah lagi, gitu ya. Dan itu kerinduan Rasulullah kepada Ka'bah. Mekah secara asal kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau bukan karena pengusiran maka Rasulullah bertahan di situ. Ini sebutannya begitu dalam hadis ini. Dan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Apa pengabulnya? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Al-Baqarah 144. Nggih. 144. Nggih. Itu adalah pengabulan Allah, permintaan Rasulullah terkait dengan perubahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satarah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafirin amma ya'malun. Jadi setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk kiblatnya ke Masjidil Haram, dan itu terjadi waktu sholat duhur, terjadi di masjidnya Banu Salimah. Karena waktu itu Rasulullah lagi milih wong loro, milih orang sakit. Kemudian datang waktu duhur, Rasulullah sholat duhur di masjidnya Banu Salimah yang sekarang terkenal sebagai Masjid Qiblatain itu. Kalau yang sudah pernah ke sana ya di situ Rasulullah dulu sholat duhur, lagi 2 rakaat turun ayat ini. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah lagi sholat duhur 2 rakaat. Berarti 2 rakaat madhab Baitul Maqdis, 2 rakaat berikutnya sudah menghadap ke Mekah. Piye teknisi carane? Ya, itu urusan mereka. Makanya ini diantara dalil yang bisa menjadi ini pengetahuan buat jenengan. Di madhab Syafi'i, gerakan 3 anggota badan besar berturut-turut bisa batal menurut madhab Syafi'i. Jenengan gini sholat, Allahu Akbar. Itulah madhab Syafi'i batal niku. Gini bang, 3 anggota gerakan badan besar berturut-turut menurut madhab Syafi'i batal. Orang no keperluan jenengan kuku-kuku. Nah, ini batal menurut madhab Syafi'i, tidak menurut madhab lain ya. Tidak menurut madhab lain. Di antara dalil yang mengatakan tidak batal tergantung keperluan. Kasus ini contoh tadi nih. Apa ya coba? Rasulullah tadinya ke sana, kemudian tiba-tiba ke sana, berarti kan muter atau Rasulullah? Itu lebih dari 3 gerakan itu. Gini bang, jadi Pindah ya berarti, Pak? iya pindah posisi. Berarti imamnya kan balik, ya kan? Mau berkebalikan tuh itu posisinya kan berbalikan. Ini tadinya menghadap Baitul Maqdis. Ya pokoknya intinya berubah besar. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa pasti lebih dari 3 gerakan. Jadi kan kalau di madhab Syafi'i, kalau ada orang imam batal, jadi kan menggantikannya kan harus 1, 2, 3 begitu kalau madhab Syafi'i. Kalau jenengan langsung gini 1, 2, 3 batal itu menurut madhab Syafi'i, karena berarti anggota badan besar yang namanya kaki bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi sekali lagi saya lebih meyakini bahwa asal ada keperluan ya nggak apa-apa. Gerakan sing ora perlu maksudnya dasarnya ngopo ora perlu kok ya gerak-gerak. Jangan lagi sholat ngapain gitu, ya kan? Nah itu ya bisa batal. Kalau itu saya setuju batal, karena berarti dia tidak memperhatikan kualitas sholatnya. Jadi ini sejak itu maka sholat menghadap ke Masjidil Haram, dan itu ada jeda nih, ada jeda waktu di Masjid Kuba misalnya tahunya sholat subuh. Jadi ada waktu di mana Rasulullah sudah ke Masjidil Haram, yang lain masih ke Baitul Maqdis. Karena informasi nggak ya sekarang pakai WA. Kalau dulu kan lama, ada yang tahunya ketika subuh. Makanya sebenarnya kalau bicara tentang masjid di sana ya kebanyakan masjid Qiblatain. Sebenarnya cuma yang terjadi pertama di Masjid Banu Salimah itu. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Yaitu masjid yang terjadi perubahan arah kiblat.
Jadi kita bisa bayangkan nih, sholat duhur 2 rakaat madhab rono, 2 rakaat madhab rono kan. Jadi teknisnya ya, tidak tertulis dalam sejarah teknisnya bagaimana, tapi kita bisa bayangkan kan. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, itu caranya bagaimana? Saya nggak tahu, saya di sejarahnya nggak ada. Intinya pokoknya begitu, intinya begitu. Kemudian berikutnya, keutamaan sholat sekarang Bapak Ibu semuanya. Okay. Yang pertama, sholat adalah cahaya. Okay, sekarang udah jam 11.15 menit sampai keutamaan satu dulu ini. Sholat adalah cahaya, Bapak Ibu semuanya. Jadi harus perhatikan betul ini karena ini saya kira yang sangat penting. Kata Rasulullah, wa sholatu nuron. Dan sholat itu adalah cahaya. Rasulullah yang sebutkan. Kalau Rasulullah yang sebutkan, kita hanya sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Pasti benar adanya. Konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kita sebagai muslim mengucapkan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, artinya saya membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan wa sholatu nuron. Sahih. Sholat adalah cahaya. Cahaya bagaimana? Cahaya secara umum. Siapapun yang sholatnya rapi, saya yakin wajahnya berseri. Maksudnya enak. Jangan tahulah. Orang-orang soleh itu insya Allah walaupun uripe ketok susah, ekonominya susah, tetap ada unsur cahaya di dalam wajahnya. Orang ruwet gitu maksudnya itu, ya kan? Ada orang sugih mending ruwet gitu wajahnya, kan dulu mumet. Ada orang yang susah tapi di dalam wajah itu yuk, ya cahaya, memang cahaya. Ini. Makanya kalau ibu-ibu pengen cantik ya sholat lah. Udah tua tapi pengen cantik ya sholat. Saya masih ingat Bu Uti siapa namanya yang di Aroyan Bu Pak yang dari Madri Jeron itu. Uti Siti namanya, udah tua tapi rajin gitu masya Allah. Suka ngaji padahal dari Madri Jeron sampai ke Aroyan Gojek itu masya Allah. Sering biasanya beliau itu, gitu. Nanya ini itu loh masya Allah. Udah sepuh tapi kelihatan wajahnya itu bercahaya. Gitu. Jadi secara asal dia adalah cahaya, Bapak Ibu semuanya. Maka penting banget nih. Namanya cahaya itu gimana sih? Dengan cahaya kita akan bisa melihat kan, ya kan? Jadi di wajah orang yang sholatnya rapi, insya Allah dia berseri. Dan ini seiring dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan simahum fi wujuhim min asarin. Nanti di akhirat itu dengan terlihat. Ketika Rasulullah dikatakan, apakah engkau mengenali umatmu? Iya, karena saya mengenali dari simahum fi wujuhim min athari sujud. Saya itu melihat di wajah mereka cahaya disebabkan karena bekas-bekas sujud mereka. Sujud itu kalimat untuk mengatakan sholat maksudnya. Jadi kalau sholat disebutkan secara sendiri kadang-kadang disebut dengan istilah sujud dalam hadis. Jadi simahum wajah mereka bercahaya fi wujuhim di dalam wajahnya min dari athari sujud, dari bekas sujudnya. Berarti orang yang sholat memang dia bercahaya. Di dunia juga dia berseri. Di sana dikenali oleh Rasulullah dengan kebiasaannya dengan sholat. Kebayang bukan dikenali pribun, ya kan? Dengan sholat dikenali oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, cahaya di kuburan. Jadi sholat itu menjadi cahaya di kuburan. Maksudnya bagaimana? Suatu ketika Rasulullah mensolati orang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun. Secara asal kata Rasulullah kuburan itu mamlu'atun. Mamlu'atun itu gelap. Secara asal kata Rasulullah kubur itu mamlu'atun. Dia dalam kondisi gelap gulita, asalnya kuburan seperti itu. Maka sholatku ini akan menjadi syafaat kepadanya untuk menerangi kuburnya. Ini di antara dalil bahwa sholat itu akan menjadi cahaya kubur. Tuh, coba kita nggak tahu di sana akan berapa ribu tahun di kubur. Kebayang nggak kalau kita gelap gulita? Ya bunuhnya pol-polan ya. Kita sekarang di dunia kayak mana rasanya kalau gelap? Makanya sholat itu secara asal adalah cahaya buat kita di kubur kita. Coba dengan resapi betul nih ngomongnya. Nanti saya akan masuk ke sana, ke alam di mana saya sendirian, temannya cuma amal kita tok, nih gelap di kubur itu. Ya kan? Maka Rasul sudah sampaikan, mamlu'atun memang asalnya itu gelap, tapi sholatku ini akan menjadi cahaya buat dia. Maka kita berharap punya cahaya waktu itu dengan sholat kita. Jadi jadi Arab malas sholat, gelap banget ngono piye. Dan langsung otak kita langsung gitu kan, gitu. Kemudian kita harus mempersiapkan tempat tinggal kita di barzah. Kita di dunia punya tempat tinggal begini kan, ada cahayanya, ada kasur dan sebagainya. Kita
juga harusnya punya persiapan untuk membangun tempat tinggal kita di alam barzah sebelum yaumil akhir loh ini ya, masih di kubur, alam barzah, alam yang ada pembatasnya dengan dunia. Kita juga harus punya tempat yang baik di situ. Di dunia kita bisa menilai Bapak Ibu, oh kayak Sugi, mobilnya api, rumahnya api. Kita bisa menilai strata sosial kita, ya kan? Tapi nanti di sana bagaimana? Belum tentu. Makanya tadi saya katakan kan, khafidatu rafi'ah, direndahkan, diangkat. Ada orang yang di dunianya longgar, di sana sempit banget, ya kan? Maka kita harus mempersiapkan waktu itu. Fali anfusikum iyamhadun kata Rasul, siapa yang beramal soleh, dia mempersiapkan tempat tinggal di dalam barzah. Ini maksudnya sholat. Jadi siapapun yang beramal soleh, maka dia sedang mempersiapkan tempat tinggalnya di barzah. Maksudnya adalah diantaranya yang disebut oleh para ulama adalah sholat. Karena sholat itu menjadi hal yang paling pokok. Kenapa? Ya cahaya, kalau nggak cahaya bagaimana? Ya kan? Ya dengan kasur empuk ini gelap gulita, ya kan? Ini menjadi patokan buat kita. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ar-Rum ayat ke-44. Ini Quran surah Ar-Rum ayat ke-44. Ini dikatakan fali anfusihim yamhadun. Ar-Rum ayat ke-44. Man kafaro fa alaihi kufruh wa man amila solihan wa man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh fali anfusihim yamhadun, maka dia sedang menyiapkan diri mereka sendiri untuk tempat tinggal yang menyenangkan. Sebenarnya baca artinya nih, ini baca artinya. Siapapun yang kufur maka dia sendiri yang menanggung akibat kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, amal soleh, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Ini diantara tafsirnya para ulama menyebut maksudnya adalah sholat yang berefek terhadap kesenangan dan tidak senangnya tempat baik dan tidaknya di alam kubur. Itu. Jadi kita di dunia saja butuh nyaman, ya kan? Butuh nyaman. Yang sebentar loh, kita cuma 70-80 tahun. Butuh nyaman. Apalagi nanti kita di sana. Begitu masuk kita butuh nyaman. Dan di antara syaratnya adalah sholat kita. Maka kualitas sholat itu harus luar biasa. Maka nanti juga kita akan belajar tentang tips sholat khusyuk. Apa tuh untuk mendapatkan sholat? Karena sholat itu bernilai ketika khusyuk, ya kan? Bernilai ketika khusyuk. Kemudian yang ketiga, cahaya di padang mahsyar. Ini cahaya di padang mahsyar. Kata Rasulullah, wassolatu nurun. Nurun di mana? Cahaya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada rangkaian peristiwa nih Bapak Ibu semuanya nih. Di padang mahsyar. Yang pertama kita akan dibangkitkan, gitu. Kemudian kita akan disidang. Kalau dengan ada soal di dunia dengan orang, itu akan disidang di situ nanti. Di dunia mungkin ya udah selesai. Bisa jadi hitung-hitungannya belum selesai, maka akan ada sidang di sana. Dan di antara sidang pertama itu dengan tetangga. Ini penting banget ini. Di antara sidang pertama itu dengan tetangga. Makanya jangan berselisih dengan tetangga, bahaya itu. Sidang soal hukum pertama tentang masalah dam, tentang masalah darah, pembunuhan itu loh. Itu pertama di sidang. Sidang soal pergesekan itu jenengan dengan tetangga, itu pertama. Makanya kalau jenengan punya tetangga, baik-baiklah sama tetangga. Karena tetangga itu punya kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Itu masuk sidang pertama kali. So jenengan punya masalah dengan tetangga, ketemu besok. Gue ben gue ngomong karo aku nih ben. Oh nek gue salah karo aku, pahalamu aku. Nah ini masalah di sini nih. Makanya di antara ciri orang Islam yang baik itu dengan tetangga baik. Dan itu hadisnya ada 40 hadis di kitab Adabul Mufrad, kitab yang membahas hubungan kita dengan tetangga kita. Yang kesimpulannya adalah sebagian surga kita dititipkan ke tetangga kita, kira-kira begitulah. Karena tetangga itu masya Allah, orang tidak akan masuk surga kata Rasul. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga orang yang tetangganya nggak aman dari perbuatannya. Tuh, coba bayangin, ngeri kan? Banyak orang Islamnya baik, pasti dengan tetangga harus baik. Oh tetanggaku kurang ajar banget, ya sebenarnya lah. Yang penting kita baik. Persoalan dia jahat banget, ya, kan ada tetangga yang jahat banget nih. Tapi ya kita satu harus baik saja. Sudah, tugas kita itu. Nih. Kemudian. Ini Ustaz, kalau misalnya pada tetangga ada yang berselisih itu, kita tidak bisa mendamaikan, terus gimana? Yang penting kita udah usaha. Yang dinilai oleh Allah adalah kita berusaha optimal. Selebihnya, ya terserah. Makanya Rasulullah juga tidak bisa Rasulullah memberikan hidayah, nggak bisa. Engkau tugasnya hanya berdakwah, tapi tentang masalah hidayah total milik Allah. Bahkan Rasulullah pun seperti itu, Bu. Jadi kalau jangan sudah berusaha mendamaikan, kok tetap ngayal ya.
terserah dia, pilihan dia. Tugas kita selesai di situ, gitu. Dan banyak kasus seperti itu, Bu. Makanya saya pernah diundang di satu RT itu, ibu-ibunya, Ustadz tolong dibahas masalah hak tetangga. Kenapa, Bu? Saya jadi pengurus RT mumet. Kenapa? Tiap kali ada status di RT gelut, ibu-ibu ngelabrak si sini. Itu karena belum tahu hak-hak antar tetangga. Kalau sudah tahu, insya Allah lebih mudah. Nah, jadi prosesnya kita dibangkitkan, kita disidang, kemudian dihisab. Kemudian ada pemberian rapor kita. Ada pemberian rapor kita. Ini akan menerima rapor masing-masing, termasuk hari ini yang ditulis rapor dan tanggal saat ini ngaji ada. Kemudian di mizan. Nah, begitu di mizan timbangan, nanti setelah itu tiba-tiba ada zulmah. Zulmah itu gelap gulita. Jadi prosesnya dibangkitin, disidang, dihisab, kasih rapot, kemudian ditimbang dalam mizan, kemudian ada zulmah. Zulmah itu kegelapan yang sangat luar biasa. Nah, setelah dalam kondisi zulmah itu kita disuruh ke sirot. Ini yang sering dengar toh, sirot gitu. Kita jenengan masuk ke sirot, jenengan suruh nyebrang dalam kondisi gelap gulita. Maka disitulah orang ada yang cahayanya setinggi gunung, ada yang setinggi pohon korma, ada yang cuma untuk di jempol, bahasa hadisnya begitu. klip, ini jempol loh. Itu adalah cahaya yang menjadi bekal kita untuk nyebrang sirot. Paham di sini, Bapak Ibu? Kebayang nggak kalau sholat kita berantakan? Lip. Coba, kita ingin waktu itu seperti yang dalam hadis, setinggi gunung. Ada orang yang cahayanya setinggi gunung. Mungkin dia orang yang di dunia mungkin biasa, nggak terlihat terhormat, tapi dia di balik malam sholat, rajin, rapih, ya kan? Bisa jadi dia lah yang akan mendapatkan cahaya yang setinggi gunung, yang minimal setinggi pohon kurma lah, mendingan. Nah, ini kelip-kelip ini malah ya kepleset loh kita, gitu. Nah, itu setelah terjadi zulmah. Makanya sholat itu wassolatu nuron, maksudnya adalah sholat menjadi cahaya ketika jenengan menyeberang as-sirat itu, gitu nih. Jangan tahu resikonya kalau ke bawah ya kan neraka jahanam kan, gitu. Kemudian sampai jam berapa nih? 11.27. Adzan jam berapa? Sudah adzan nggih? Oh, sudah hampir. Oke. Ya mungkin ini dulu nih. Ini faedah sholat yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke faedah sholat yang kedua. Kenapa kita belajar? Ini penting untuk menjadi basic. Kalau dalam belajar agama seperti akidahnya. Kalau jangan tahu sejarahnya seperti ini, maka akidah jangan betul. Sehingga jangan sholat itu kualitasnya menjadi berbobot. Itu maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu nih, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Semoga apa yang dipelajari bisa diresapi dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Edik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat mutlak, Ustaz. Nggih. Ini pelaksanaannya itu tadi kan Ustaz menyampaikan 200 rakaat. Ini tiap salam itu berapa rakaat? Terus waktunya kapan? Terus niatnya kalau bacaannya kan misalnya sama. Niatnya kapan, waktu pelaksanaannya kapan? Baik. Pertanyaan sangat bagus, Masya Allah. Ini berarti memperhatikan pelajarannya dan pengen langsung praktek. Rasulullah dalam satu waktu dikatakan innahu la yughun alal qalbi. Saya, kata Rasulullah, kadang-kadang merasakan kondisi hati yang kurang nyaman. Ada perasaan lembut yang mengganggu hati Rasulullah. Fa astaghfirullah, kemudian Rasulullah beristighfar dalam satu hari mi'ata marrah, minimal 100 kali, dan didampingi dengan sholat 2 rakaat. Nah, itu sholat kapanpun waktu, di waktu yang tidak di waktu yang dibolehkan, bukan di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang ada 2 nih, ba'da subuh sampai data waktu syuruk. Kita nggak boleh sholat mutlak. Pada asar sampai maghrib tidak boleh sholat mutlak. Di sini boleh melaksanakan sholat jika ada sebabnya. Contoh, orang meninggal ba'da asar, dikuburkan ya disolati. Artinya ini bukan sholat mutlak, sholat yang ada penyebabnya. Jenengan masuk ke masjid ba'da sholat asar tetap sholat tahiyatul masjid, sebab ada sebabnya, itu boleh. Tapi kalau jenengan mung sholat namanya sholat mutlak, saya sholat saja, hati saya lagi nggak enak, saya pengen sholat mutlak namanya, maka nggak boleh di waktu itu. Jadi terkait dengan waktu, kapanpun boleh, yang penting di luar 2 waktu itu, yaitu ba'da subuh sampai syuruk, ba'da maghrib sampai asar, sampai maghrib, mohon maaf. Kemudian teknisnya, sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
seperti sholat malam perintah Rasulullah, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun ada yang dapat 4 rakaat, ini kita menghormati. Ya, satu riwayat mengatakan tarawih ada yang 4 rakaat. Silakan, kita nggak berselisih di masalah itu. Jangan pakai 2 rakaat juga dalilnya kuat. Yang 4 rakaat juga punya dalil, silakan. Tapi secara asal sholat mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu bisa, makanya bisa sampai 100 rakaat, bisa 200 rakaat, bisa 300 rakaat. Tergantung dengan pribun kondisi hatinya. Kalau sudah enak, ya sudah. Itu. Dan itu yang saya lakukan, ibu-ibu. Jadi kalau saya lagi nggak enak hati, saya ambil air wudhu, saya sholat. Misalnya contoh, istri pergi kok nggak pulang-pulang, pakai motor, yang ono opo di jalan, entah ya apalah namanya zaman sekarang nih, pengumuman kecelakaan tidak dino toh. Ya kadang-kadang saya kalau lagi nggak enak hati, ya saya ambil sholat. Ya Allah, sholat 2 rakaat. Namanya sholat mutlak. Kalau kita harus nunggu sholat yang tertentu, kan kapan waktunya, nanti nunggu sebelum duhur, ya kan? Maka begitu nggak nyaman, sholat. Begitu pengen sholat, sholat. Namanya sholat mutlak, mutlakoh. Minimal 2 rakaat. Aturannya memang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya Ustaz. Niat, jadi bab niat masuk ke dalam syarat sholat yang nomor 9. Nanti kita bahas. Niat itu letaknya di hati, ya kan? Jadi adapun usolli itu pendapat di mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan mendukung untuk menguatkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi semua ulama sepakat bahwa niat di hati. Maka kalau yang pengen aman, udah niat di hati aja. Bagaimana niatnya? Saya niat sholat mutlak. Itu. Adapun usolli adalah tambahan. Nanti kita bahas perbedaan pendapat terkait dengan bab niat. Yang pakai ya silahkan, yang nggak pakai silahkan. Nanti jangan timbang sendiri. Saya sampaikan dalilnya seluruhnya, supaya jangan punya pilihan. Oh, saya milih ini karena dalil ini. Tujuan belajar kita itu di sini. Sehingga jangan memilih ibadah dengan oh, saya yakinnya yang ini, tanpa menyalahkan yang lain. Itu. Mana ibu ya? Mudah-mudahan membantu. Ada satu Mangga. Iya. Ini alasannya demi toleransi beragama. Ada seorang ulama kita, ya pucuk pimpinan Ormas. Iya, ikut bersama-sama sholat dengan cara menyanyi-nyanyi sesuai dengan tadi. Ini gimana? Kan berarti dia sebagai contoh dari kita. Akhirnya bisa mungkin merubah kita juga. Subhanallah. Masalah lagi pertanyaan yang ini memang pertanyaan yang nggak mudah, berat jawabannya. Ini karena terkait dengan menghukumi seorang ulama. Saya termasuk yang agak hati-hati menghukumi seorang ulama, tetapi kalau kita lihat sejarah, ulama itu ada 2, ulama su sama ulama yang benar. Gitu. Jadi ulama pun memang ada yang qadarullah, ada juga ulama yang mungkin hatinya tidak ikhlas sehingga jadi salah jalan. Walaupun dia dohirnya ulama, tapi kita kan bisa menimbang. Katakanlah dia melakukan sebuah perbuatan yang dinilai ibadah. Dalam kasus ini adalah sholat. Rasulullah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Kita bisa bayangkan nggak? Mungkin nggak kira-kira Rasulullah sholat sambil nyanyi-nyanyi misalnya, sholat sambil ada musik-musiknya misalnya? Sepertinya kok nggak mungkin, kan, mustahil kan? Artinya walaupun dia ternilai kan ulama, dalam satu sisi dia salah di sisi itu. Makanya saya biasanya kalau menghukumi ulama lain itu ya salah di sisi itu. Mungkin dia punya kebenaran di sisi lain. Sehingga tidak langsung saya katakan, "Oh, neraka dia." Bukan. Dia salah di sisi itu. Karena kita belajar dalam rangka supaya kita punya timbangan dalil. Walaupun dia ulama, tapi kalau dia ternyata kok ibadahnya keluar dari timbangan dalil, ya kita nggak ambil. Makanya tadi saya sampaikan dengan solu kama ra'aitumuni usolli. Salatnya sebagaimana engkau melihat aku salat, maksudnya takbir Rasulullah pripun, tahiyatnya pripun, Rasulullah salat sambil nyanyi apa enggak, itu kan ada masing-masing ada dalilnya. Kalau itu nggak ketemu, jangan diikuti, Pak. Jadi kita jangan mencontoh yang dicontoh Rasulullah SAW. Ada nih Pak ini. Jauhi aja ya. Jauhi. Karena khawatirnya nanti kena subhat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu sudah masuk sholat zuhur, dalam Islam. Ya,